Hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 merupakan hari Kamis masa biasa yang keempat tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Pada hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Agatha Perawan dan Martir. Wujud misa untuk para donasi, wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit Sumber Santosa Sandai. Mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong dilancarkan bisnis dan rezekinya untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri, keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention pro Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Vitaly Tosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yung Lung, and Sel Ling Yung Lung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Di Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Sono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley, Lenden, dan Aurelia di Aeropas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Mitubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Mama Anamuras diberikan kesehatan dan kesembuhan, pemulihan kesehatan untuk Franciscus dan Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan, Kucing, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Musika beserta anak, cucu, dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Efek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendilim dan Fernadilim. Gerati Wiotolim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesejahteraan dan kesehatan untuk keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Ju Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Seteli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan rahmat yang melimpah. Untuk keluarga Yuliana Yosinori Ayang serta kelancaran studi Bernardus Febrian di Yogyakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang.
Untuk Ibu Christina Sauni, Bapak Yohanes Robentus, dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Yusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnapati Parel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Sorian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Kronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi. Jessica Natalia Selsi S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Lukir, dan Dian Ayunda Kristi, S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Untuk Bapak Silvanus Klemen di Ngabang. Untuk Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk Esther di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus B. Ariana, Solea Clarissa, Queen Madika, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Juga mohon kesehatan Ibu Christina Kihu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pangkalan Bun. Kita persembahkan seluruh wujud pisang di dalam liturgi Ekaristi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, merupakan hari Kamis masa biasa yang keempat tahun kedua dalam liturgi Gereja Katolik, merupakan peringatan wajib Santa Agatha Perawan dan Martir. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah leluhur kami, Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ikutilah segala ketetapan, perintah dan peraturan. Itulah pesan wasiat Daud kepada Salomo putranya. Ia diharapkan tetap setia kepada Tuhan. Yesus mengutus para murid dua-dua, bakal membawanya hanyalah sabda Tuhan. Dengan itu mereka dapat saling mendukung dan menambahkan hati. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kami selalu patuh setia mengabdi Engkau dan sesama, serta menempuh jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran hidup kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat,
Pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo putranya, "Aku akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah ksatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan segala yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji dan yang diucapkannya tentang aku, yakni jika putra-putramu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama nenek moyangnya dan dimakamkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. 40 tahun di Hebron ia memerintah 7 tahun dan Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan menjadi kokoh kerajaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, Engkau menguasai segalanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segalanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segalanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan, Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segalanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa memperluas dan kokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segalanya." Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada para murid, "Jika di suatu tempat kalian sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai berangkat dari tempat itu. Jika di suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan jika mereka tidak mau mendengarkan, keluarlah dari situ dan kebaskan debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada para murid, "Jika di situ tempat
kalian sudah diterima dalam suatu rumah. Yesus mengutus murid-muridnya. Bagi Markus, pengutusan ke-12 rasul dianggap penting. Meski banyak yang mencela Yesus, namun ke-12 rasul itulah yang diajak mendirikan dan menata kerajaan Allah. Menjadi rasul berarti percaya akan kekuatan dan buatan Tuhan. Pun dalam hal jasmaniah, para rasul harus pula mengalami prihatin sebagaimana biasanya orang mau memulai sesuatu karya. Aku akan mengakhiri perjalananku yang fana ini. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Pesan wasiat diberikan Daud kepada putra mahkota yang ditekankan dalam hatinya ialah agar taat setia pada janji Tuhan, hukum serta perintahnya. Teladan Daud merupakan jaminan kesetiaan rakyat. Demikian pula teladan kita kepada sesama. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah Fransiskus Caperius Rosalina Imbu, Dr. Dani Asudarsono, Ibu Kristina Kihu, dan semua orang yang memohon doa, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud Isa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber segala kehidupan baru, tunjukkanlah kepada kami jalan kehidupan baru berkat butir gandum yang mati untuk menjadi rejeki kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batumas, dan semua romo yang meninggal dari Keuskupan Ketapang, serta untuk Maksi Osin dan Ibu Listania, dan semua orang yang memohon doa yang telah beralih dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai kesatria. Lakukanlah tugasmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur atas perintah-Mu kepada kami untuk pergi mewartakan kedamaian-Mu. Semoga kami senantiasa Kau dampingi dengan Roh-Mu, agar nama-Mu semakin dikenal dan disayangi oleh semua orang. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau pulihkan, Kau jamah dan sembuhkan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat, pelindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.